diramu dari buah-buahan, bisa jadikan minuman, bisa untuk mabuk-mabukan, riang bersama teman-teman, mabuk. Mungkin kalau cerita banyaknya Richard kalau untuk kos-kosan Putri itu. Tiap kos-kosan Putri disambangi sama dia. Itu ada satu bagian lirik urip mau mampir ngombe. Yes. Secara keseluruhan lagu itu ngomongin apa, Pak? Di jalanan banyak ikan kecil-kecil pada mabuk. Malam masuk, pagi nggak ada. Aduh. Malam masuk, pagi nggak ada. Itu teman-temannya Pak Sri sini. Pinjem dulu. Masih ada nggak mereka sekarang yang tersisa? Nggak ada. Saidan. Lewat nada ia tervisualkan. Sesuatu yang maksimal, yang lebih berasa dalam memori rasa. Sajak lugas pembangkit kuriositas. Saidan di kepalaku adalah Saidan yang terkonstruksi dalam memori kolektif publik. Tentang Shaggy Dog dan tongkrongannya. Gelas yang kosong dan cairan magis yang diisi ke dalamnya. Hanya itukah? Pesona-pesona apa lagi yang ditawarkan Saidan? Punya cerita tempat biasa aku berbagi rasa, suka duka tinggi bersama, di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini Sugeng ngenjing, Pak. Nganterin ke Saidan ya? Iya. Pulang sini. dansa, dansa sambil tertawa. Ketika mendengar kata lapen, saya akan teringat dengan resep jamu warisan eyang yang menjadi bagian dari keluarga kami sejak bertahun-tahun yang lalu. Kalau nama Lapen Santosonya sendiri tuh asal-usulnya gimana sih, Mbak? Ya, sebenarnya namanya bukan lapen ya, Mbak. Maksudnya lapen sendiri itu sebenarnya adalah produk obat kuat pria yang waktu itu dititip jual di warungnya Eyang, di warung Santoso gitu. Dan kebetulan mereka mendisplay spanduk di depan warungnya Eyang gitu. Jadi secara tidak langsung orang akan mengasosiasikan itu adalah warung lapen namanya. Nama warungnya sendiri ya Santoso. Waktu itu situasinya memang mungkin ketika ada minuman yang diproduksi secara rumahan, orang kemudian menyebutnya menjadi lapen. Tapi kalau gunanya sendiri? Ya sebenarnya lebih untuk stamina ya. Kalau nama Lapen Santoso terus akhirnya berganti makna, itu mulai tahun berapa? Mungkin warungnya sendiri kan berdiri tahun 85 ya waktu itu. Warung pusatnya ada di Jalan Urip Sumoharjo gitu. Terus ada beberapa cabang juga. Akhir tahun 90 mendekati 2000 banyak kemudian yang menciptakan racikan-racikan sendiri. Bisa dibilang pada medio tersebut lah perkembangan kata atau istilah lapen ini kemudian jadi semakin populer. Ini kita mau kemana, Mbak, sekarang? Ini kita cek lagi warung jamu ginseng Santoso yang awal dulu banget. Yang asli pertama. Yang asli pertama, pusatnya itu. Ini ada di nama jalannya sekarang, itu Jalan Urip Sumoharjo. Kalau dulu lebih dikenal namanya jadi Jalan Solo. Jadi ini, Mbak, tempatnya? Semenjak tahun 80-an, 70-an itu yang Kakung sama yang Putri sewa rumah di sini. Rumah tinggal dan juga sekaligus warung. Gitu. Kayak warung biasa, kayak ada meja-meja gitu-gitu. Terus jualannya juga kayak toko kelontong biasa gitu. Warung ini kan dikelola keluarga ya. Jadi setiap anggota keluarga punya perannya masing-masing gitu. Ngapain aja tuh mereka? Jadi kayak misalnya
Eyang yang bikin resepnya gitu, terus bapakku tester gitu, terus ibuku kasir, terus aku dulu sempat bantu kayak serving gitu, laden. Gitu. Mbak, kalau kamu pernah nyobain ini produknya langsung dari Eyang nggak, Santoso? Aku pernah nyobain, emang rasanya kayak gimana. Kalau pulang ke tempatnya Eyang gitu, atau misalnya ke rumah gitu, karena rumahku juga sempat dipakai buat tempat produksi gitu, itu selalu inget bau rebusan rempah-rempah ini. Jadi aroma rempah-rempahannya itu emang kerasa gitu. Oke. Kamu masih bisa bikin itu? Masih, mungkin kita habis ini coba bikin di rumah gitu gimana? Ini menarik. Ayo, Mau. yuk. Ayo. Kita jalan sekarang? Ayo, Let's go. sip. Kamu belum pernah ngerasain ya jamu Santoso ya? Belum ya? Belum sama sekali. Padahal makanya. bapakku sering. Tadi kan kita udah jalan-jalan nih ya. Nah sekarang Mbak Gusti mau aku kenalin ke Mas Yahya. Halo Mas Gusti. Yahya. Jadi Mas Yahya ini adalah kolaboratorku. Waktu kita bikin karya, judulnya sih sebenarnya Bat Gobo ya. Iya. Bat Gobo itu adalah bahasa slang atau bahasa walian dari Santoso. Oh, judul Gitu. karyanya tuh Bat Gobo. Bat Gobo. Kita bikin lagu baru tentang Isinya itu tentang komposisi bikin Santoso ini. Santoso. Waktu itu kan emang musimnya apa ya, hip hop dangdut kan. Iya. Nah, kita bikin itu, menurut kita cara mempopulerin resep ini dengan cara itu, dan kita share di YouTube. Ketika semua orang bisa meracik minumannya sendiri, mungkin itu bisa mengurangi efek kematian dari minum oplosan itu. karena kan efek negatif dari Emang Iya. waktu itu kita karyanya merespon fenomena tahun 2018 itu kan ada kejadian 18 korban itu minum Iya. oplosan gitu meninggal. Oplosan lapen ya? Artinya kalau misalnya teman-teman tahu bahan-bahannya seperti apa, insya Allah aman lah mengkonsumsi. Gitu kira-kira. Ini kah bahan-bahannya? Yes. Kami ya, sebenarnya bahannya lebih ke kayak jamu sih, misal kayak ini secang biasanya di Santoso sendiri ini fungsinya sebagai pewarna. Oke. Terus ada kayu manis agar harum, karena jamu Santoso itu gunanya untuk stamina kan. Jadi ada ginseng Korea sama pasak bumi. Oh, itu ginseng Korea? Gunanya untuk stamina. Annyeonghaseyo. Bisa, terus ada cengkeh supaya efek kayak apa ya? Seger-seger, semriwing. Oke. Di sini tuh apel sebagai perasanya. Sebenarnya dulu tuh waktu Santoso awal itu mereka memakai sawo. Sawo. Karena sawo susah, terus gantilah salak. Salak, tapi salak yang belum matang. Terus karena salak yang belum matang adanya cuma di Muntilan, kan kemarin terus susah kan, terus aku sama Pak Gono mutusin untuk pakai apel. Bapakku, testernya kan. Iya. Terus untuk alkohol sendiri sebenarnya dulu tuh pakai arak beras awalnya. Karena arak beras susah, terus ganti arak ketan. Jadi semuanya dimasuk-masukin dulu, terus habis itu baru direbus barengan. Udah terproses rebus dengan baik, tunggu dingin, baru dicampur sama araknya. Waktu ada Kepres 3 tahun 97 itu, Minol terus itu ya. gimana soal pembatasan persebaran minol? Iya, Lapen Santoso sendiri gimana? iya tentu saja itu sangat berimbas banget kan sama warung. Tapi justru malah dari situ memantik orang-orang untuk mulai meracik minumannya sendiri yang terus kemudian bisa jadi tidak terkontrol. Masalahnya kemudian di situ. Jadi emang pengetahuan itu yang menurutku yang misi itu. Ketika kamu memberi larangan, kamu nggak mau memberi pengetahuan gitu. Mbak, lapen ini kan kalau untuk banyak masyarakat di Jogja udah kayak menyebut barang lain yang sebenarnya bukan lapen udah jadi lapen. Artinya kan brandnya sudah sangat besar dan hampir semua orang tahu. Ada kemungkinan nggak keluarga kembali terjun ke bisnis lapen ini? Iya, kalau buat saya sendiri, ini kan sebenarnya resep warisan Eyang ya. Iya. Dan secara tidak langsung itu sebenarnya budaya kita juga gitu. Material-materialnya tuh banyak ditemukan di
sekitaran kita sehari-hari, bahkan menyebarkan pengetahuan ini tuh penting kalau buat saya gitu. Jadi bukan cuannya, tapi bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu yang itu dekat dengan kita. Barusan aku udah cobain Santoso untuk pertama kalinya, dan Lapen Santoso ya, karena udah dicampur dengan alkohol. Rasanya itu rempah, sangat berempah. Terus rasa buahnya itu bikin seger. Habis itu ada rasa yang kayak nempel di lidah, pahit, sedikit pahit, tapi pahitnya kayak tipis gitu, nempel di lidah. Cuman itu mungkin sensasi dari Santoso, jadi ciri khasnya Santoso kali ya, itu sebagai sebuah jamu. Kalau aku pribadi, preferensiku, tadi kan Santoso ada 2 jenis tuh, ada yang black, ada yang Casanova. Kalau yang Casanova yang lebih light, aku lebih suka kalau dicampurnya pakai arak beras, karena dia complement the lightness which dia cocok banget sama segernya si Santoso yang baru jadi itu. Tapi kalau yang black, menurut aku, kalau aku lebih suka yang pakai arak tape, lebih berasa dan maksimal. Dirimu merasa kehilangan lapen nggak setelah sekarang? Iya, merasa. Setelah udah nggak ada lapen, alternatifnya apa? Alternatifnya patungan. Karena minuman tradisional nggak ada, terus mau nggak mau kami mengkonsumsi minuman yang ada, yang berlabel, yang bercukai. Bagi beberapa yang mengkonsumsi dengan takaran yang cukup mungkin ya, yang pas gitu, bisa kok itu jadi media untuk menunjang kreativitas mereka. Jadi Mas, kalau menurutmu relasi lapen sama masyarakat Saidan atau ya Jogja secara lebih luas sih gimana? Aku melihat karena tadi Saidan memang ada penjual minuman, masyarakat Saidan nggak sepenuhnya mengkonsumsi. Tapi aku melihat itu sebagai media keakraban mereka, serawung gitu antar warga di Saidan. Dan kayak penunjang untuk proses kreatif yang seperti dilakukan oleh teman-teman Segidok. Lalu aku melihat Jogja karena tadi lapen ada di beberapa wilayah di Jogja, tak kira itu bisa membantu perekonomian si produsennya itu yang bikin lapen. Ya seperti yang kita tahu, Jogja itu kota pendidikan yang banyak mencetak alumni-alumni yang berkualitas. Kemudian Jogja juga kota pariwisata. Selain banyak tempat wisata juga banyak hotel berdiri. Nah, dengan UMR yang nggak ada habisnya, yang angkanya segitu-segitu aja, itu saya pikir nggak sepadan dengan apa yang predikat yang Jogja sandang. Misal aku lulusan sarjana, kemudian aku kerja tapi bayaranku nggak sepadan dengan ilmu yang aku dapat. Bayaran UMR Jogja nominalnya segitu. Jadi aku kasihan aja sih sama mereka yang udah sekolah tinggi, kemudian kerja dengan upah yang nggak masuk akal sih. Pak, sekarang kalau kita bicara soal Saidan nih, kalau Segidok kan di lagunya di Saidan menggambarkan Saidan itu sesuatu yang terpinggirkan ke ruang gelap Jogja. Kalau dari perspektif Bapak tuh gimana tentang Saidan? Ya, kalau dari namanya ini kan dulu mungkin bermukim para Said, ya. Bahasa Arab ya. Ya, itu adalah tokoh-tokoh agama, ya. Dan kegiatan mereka itu kalau awal kan memang perdagangan. Dan perdagangannya itu cukup penting bagi kehidupan masyarakat Jogja ketika itu. Nah, keunikannya itu, dugaan saya, itu bukan hanya kalkulasi bisnis.
tapi ada transfer knowledge terutama agama. Jadi orang bisa belajar agama dari para sayyid, dari para pedagang ini. Nah, dalam perkembangannya itu terjadi akulturasi Islam, mungkin adat Arab sebagian, lalu Jawa gitu bertemu gitu ya. Pertemuan itu kemudian menimbulkan satu dinamika yang cukup bagus untuk kehidupan masyarakat itu. Dan ketemu juga dengan kreativitas di tempat lain. Di Kasihan kan ada gerabah. Ya, Kasongan. Nanti di Kota Gede ada perak. Prawiro Taman ada batik gitu ya. Dan itu lalu bagian penting dari menyebarkan ide, dorongan kreativitas itu. Dan inilah salah satu daya tarik dan keunikan Jogja ini. Sekarang ini kan sangat sedikit atau bahkan udah tidak ada orang Arab yang tersisa di Sayidan, Pak. Nah, selain persebaran agama dan konsep berdagang yang sosial kapital tadi, yang masih tersisa apa, Pak, kira-kira? Akulturasi itu ya. Karena ketika beberapa nilai itu bertemu, itu kemudian mendorong orang untuk mengkombinasikan sehingga menjadi ide. Itu karakteristik dari ide yang dibangun dengan berbagai macam input ini, lalu kreativitasnya itu dinamis. Karena yang datang kan kemudian bukan hanya masyarakat di sekitarnya, tapi kan juga orang luar. Ada informasi baru, ada interaksi yang lebih luas. Nah, ini mendorong lahirnya ide-ide. Sebenarnya karakteristik masyarakat Sayidan itu seperti apa, Pak? Status sosial ekonominya itu kurang lebih sama gitu ya, yang homogen lah ya. Kemudian kebersamaan atau harmoni itu menjadi penting. Jadi hubungannya itu bukan antara orang kuat yang lemah, tapi ya kita kurang lebih sama gitu. Kalau toh ada yang menonjol itu tidak kemudian harus memperoleh hak-hak istimewa. Masyarakat seperti ini biasanya memang ibaratnya itu memelihara kebersamaan tanpa menghilangkan identitasnya masing-masing. Jadi identitasnya tetap ada. Tapi mereka kemudian bisa meleburkan identitas itu untuk kehidupan kebersamaan itu. Jadi hubungannya itu lebih egaliter. Nah, itu harmoni itu sebenarnya gitu. Harmoni itu adalah menjaga keseimbangan hubungan tanpa harus kehilangan identitas. Jadi setuju nggak kalau Kampung Sayidan disebut sebagai kekuatan ekonomi informal urban gitu? Oh iya, ini bisnis dengan social capital, dengan relasi-relasi dan memelihara harmoni, memelihara hubungan antar pendatang dan penduduk lokal. Dan mereka sama-sama untung. Ya, terutama ketika kemudian menjadi destinasi wisata itu, nanti pasar Tiban itu menjadi memperoleh pembeli kan. Karena pasar Tiban yang lain seperti di Kauman, di Jogokarsan itu semakin meriah juga. Jadi apakah betul bisa dibilang keberhasilan mereka jadi kampung wisata itu adalah hasil dari usaha-usaha kolektif mandiri antar kelompok-kelompok di situ? Itu sebenarnya ada tren itu. Di Malang ada kampung yang dicat gentengnya, ada di Semarang ada gitu. Nah, mungkin masyarakat Sayidan mengambil ruang itu untuk mengembangkan desanya itu, mencari keunikan tertentu yang kemudian menjadi menarik menjadi destinasi wisata.
Mari Pak. Ya. Wah, Alhamdulillah nih pagi-pagi cerah ini kemarin. Hujan. Hujan ya kemarin? Iya, ini alhamdulillah cerah ini. wah seru nih, lucu banget Pak. Ini salah satu destinasi dari jalur wisata yang ada di Saidan. Salah satunya di rumah ini. Oh, Malah ini mau dijadikan sebagai contoh yang lain kalau bisa nanti dari utara sana sampai selatan sampai jembatan Cinta nanti dibikin seperti ini. Di samping lebih seger juga kalau sore terutama pas Ramadan gini ngabuburit kan oh enak ya nyaman. nongkrong Iya. di sini. Pak, ngomong-ngomong soal Saidan, asal usulnya dulu gimana sampai ada semangatnya menyala seperti ini, apalagi keberagaman religion di sini? Ya, jadi apa yang kemarin saya dengar ada kampung wisata berbasis masjid. Iya, saya juga gitu dengar ya. tuh kampung wisata Nah, berbasis masjid. Itu karena memang awalnya ya di sungai inilah. Dulu jauh sebelum pandemi itu setiap Ramadan itu memang ada pasar tiban. Oke. Memang pasar yang semata-mata ada ketika Ramadan itu saja. Hanya Sehingga itu aja, kata Ramadan. tiban itu tiba-tiba gitu. Oh. Nah, itu untuk mencukupi keperluan dari rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang puasa, sehingga bisa datang ke sini membeli makanan jajanan pasar itu. Kemudian di tahun-tahun berikutnya malah sungai ini dibendung di sebelah selatan sana. Supaya ini airnya agak naik, terus ada perahu-perahu Oh. sampai seperti itu. Jadi perahunya untuk wisata? Iya. Terus dari peristiwa itu yang berlanjut dari tahun ke tahun akhirnya dilirik dari Dinas Pariwisata. Oke. Akhirnya dijadikanlah Kampung Saidan ini diusulkan menjadi calon kampung wisata rintisan. Oh gitu. Ya, terus berjalan akhirnya 2018 atau 17 mohon maaf saya lupa. Itu SK-nya ada sehingga benar-benar menjadi kampung wisata itu. Nah kalau saya perhatiin kan banyak gambar-gambar tuh di dinding, di sini juga nih. Mural ya? Mural. Itu yang bikin orang-orang sini juga? Iya. Cuma selama pandemi itu kan belum terencana dengan baik sehingga secara destruktif saja di bagian anak-anak yang bagian selatan gambarnya apa, yang di sini apa, nanti yang di atas sana apa. Tapi setelah kemudian ini sudah reda pandeminya, sudah kemarin alhamdulillah perhatian dari kelurahan, kecamatan sudah bagus. Sekarang sudah mulai ditata lagi dari sebelah selatan, atas, utara. Nanti temanya nyambung. Oh, rencananya Gitu. mau apa Pak? Yang sana apa, yang sini apa? Intinya salah satunya mengangkat potensi yang ada di Saidan itu apa saja, digambarkan di situ. Di tempat kami ini ada tingkatan level tanah yang secara hukum alam akhirnya warga sendiri menempatkan di situ. Oke, gimana Ini tuh, yang Pak, paling ceritanya? bawah, hampir sama dengan ya di sungai deket lah. Nanti ada yang agak naik sedikit, ada yang paling tinggi itu sejajar jalan raya. Oke, itu apa beda-bedanya mereka? Bedanya tingkat pendidikan atau tingkat pekerjaan mereka di mana? Kami tidak mengatur, tapi kok ternyata udah memposisikan kayak gitu. Dengan sendirinya seperti Iya. itu? Ada tukang beca, ada kemudian pekerja lepas, serabutan, menengah ya, ada yang kantoran, ada yang mahasiswa, biasanya kos-kosannya ada di situ. Bagian paling atas itu karena ya pertokoan, kemudian orang-orang dari perbankan dan lain sebagainya, itu yang paling atas di sana. Sehingga ketika rapat, ketika kami berembuk, itu seringkali kalau orang-orang yang ada di bawah itu ilmunya pokoknya. Oke. Tapi yang di tengah-tengah itu masih tarik ulur masih bisa menyesuaikan. Yang atas itu ya namanya orang-orang menengah ke atas, sehingga kami harus mengkombinasikan yang strata di atas, di tengah, di bawah itu yang sering Itu kali harus bersinergi ya? Iya. Dikata susah juga enggak sih, karena ya mau tidak mau kita belajar dari pengalaman yang ada, sehingga insya Allah kami terasa dari situ. Iya. Gitu.
Katanya kok banyak warga di sini nggak punya sertifikat, Pak. Itu gimana ceritanya? Bukan banyak lagi, malah hampir seluruh kampung ini kecuali yang di pinggir jalan itu nggak punya sertifikat, dalam arti ada 2 sertifikat yang ada di Saidan ini. Ada satu peristiwa di tahun 80-an awal, itu kami membaca di harian lokal, diberi waktu 7 kali 24 jam kami harus meninggalkan kampung karena mau digunakan oleh pemiliknya gitu. Wah, serem banget itu. Sampai ada clippingnya itu. Onteran tanah Saidan itu komplit sejak tahun itu kami punya semuanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka perjuangan kami. Selama ini kami berjuang pengen mengetahui sebenarnya seperti apa toh yang punya siapa, tapi selalu mentok tidak bisa bertemu dengan yang punya itu siapa. Sehingga karena stuck, itu cara kami pertahankan diri tanah Saidan ini yaitu dengan membangun Saidan malahan. Bahwa Saidan itu ada. Ada kepengurusannya, ada orang-orangnya yang giat di situ, hidup di situ, dan berkarya di situ. Sehingga tolong dari kota, provinsi, jangan sampai naudzubillah min dzalik ya, Saidan itu hilang. Karena kalau Saidan hilang itu nanti bikin cacat mohon maaf ini, gelar sultan itu ada namanya di situ Sayyidin Panotogomo. Oh iya. Kalau Saidan hilang, itu terus gimana? Karena selama sultan ada, nama itu tetap akan menempel di gelarnya, sehingga harapan kami, doa kami, Saidan akan tetap ada di sini selama kesultanan itu ada. Nah, iya. Kalau mau jalan ke sana itu nanti kita bisa lewat ya beberapa warga yang punya kegiatan untuk mendukung ekonomi keluarga kayak gitu. Oh iya. Ini maaf loh, memang tempat kami kayak gini nih. Wah, ini bukan apa namanya dijual, tapi ini di PP ini, Pak. Di PP. Iya, di jadi, PP itu dijemur ya. Dijemur itu. Nah, ini Mbak, ini salah satu Mbak. Ini apa nih? Ini sablon, Sablon. ini. Ini salah satu kegiatan di sini. Ini kayak gini. Ada yang kaos sudah jadi baru disablon, ada yang bahannya belum terjahit kayak gini, disablon dulu baru nanti dijahit. Macam-macam. Di sini? Di sini ada, di sana banyak, di sini sablon. Tukang sablon banyak sekali. Wah, kalau dari bermacam-macam usaha dari warga-warga sini, benarkah ini bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi informal urban, Pak? Setuju nggak? Iya, mau tidak mau seperti itu, dan alhamdulillah di sini seperti kegiatan kayak gini akhirnya pekerjanya yang membantu juga dari lingkungan kami juga, sehingga secara tidak langsung juga menjadi lapangan kerja kayak gitu. Kami sering adakan di sini Mbak, kalau 17-an itu. Hah, ngadain apa? Ada panjat pinang Di tengah? di tengah sungai situ. Masukinnya gimana? Oh, di tengah situ nanti ada ya kayak gitulah. Kami beri tangga, tangga untuk suatu saat kalau ada kerja bakti dan sebagainya lewatnya situ. Alhamdulillah selama ini ya dengan hukum alam yang natural berjalan kayak gitu, dengan hebohnya saudara-saudara yang ada di bawah ini, bersih-bersih kampung lah, kemudian mempersiapkan lomba di sungai, itu hanya pasukan heboh yang ada di RT 13, 14, 15, 16. Sehingga itu memacu, ibarat pohon pinang tadi, harus ada yang kokoh di bawah dengan semangatnya tulus, yang atas akhirnya ikut mendukung dengan ya berbagai cara mereka, dengan dananya lah, ibaratnya kayak gitu. Saling mengisi ya? Iya, saling mengisi, menempatkan diri. Kamu nggak bisa tenaga, ya tolonglah pikiran, setidaknya pikiran, kalau bisa pikiran plus dana, dan itu sudah berjalan dengan baik, kayak gitu Mbak. Bagus sekali. Iya. Ini kalau kita ngulik Saidan secara lebih maksimal, masing-masing akan mengungkapkan apa tentang Saidan? Kalau aku ya tempat kelahiran, ya jelas. Tempat kelahiran kayak gitu, itu sih kalau aku. Oke, Mas Heru apa? Ya rumah kedua lah, setelah rumah tempat tinggal sendiri Saidan tuh
dari rumah juga. Ya itu. Kalau aku lebih ke universitas. Tempat belajar? Perjalanan ya. Di situ ya bisa nginep. Unsai. Universitas Saidan. Universitas Saidan. Nongkrong bareng sama teman-teman, sambil cerita, sambil urun rembuk, sambil brainstorming, sambil minum, berbagi semuanya terus jadi sesuatu gitu. Aku melihatnya mungkin apa ya, antara masyarakat dan budaya ya. Ke daerah Saidan itu langsung identik dengan orang nongkrong, orang minum, musik-musik, genjrengan kayak gitu, itu jadi itu ya antara masyarakat dan budaya udah. Langsung aku terbesit Segidok. Iya, ada lirik mereka di balik ramainya Jogja. Nah itu yang saya bold itu adalah ramainya dan Jogja. Memang kawasan Saidan itu adalah di balik keramaian karena itu di kotanya. Karena Jogja adalah kota sudah pasti ramai. Kemudian Segidok menceritakan Saidan yang menurutku apa adanya sih, apa yang terjadi di daerahnya, kemudian apa yang terjadi sehari-hari mereka sampaikan secara lugas. Jadi tak pikir kontribusi mereka di kampung ini besar gitu. Berselisih pendapat. Berselisih pendapat biasa. Itulah serunya kan di sini. Iya. Besok gabung biasa lagi, cair lagi. Angkat sekali lagi latennya. Sip. Ketika cerita dilakukan, manakala kehidupan diperjuangkan. Menelusuri Saidan adalah sebuah perenungan maksimal. Bukan tentang persaingan, bukan juga soal pertentangan. Saidan lebih berasa sebagai gambar kemandirian. Bagaimana manusia-manusia berbudaya menancapkan fondasi keberdayaan. Saidan tak butuh apa-apa, kecuali satu sama lain di antara mereka. Dan lapen ketika kehidupan jadi terlalu menyebalkan. Saya Gusti Alirang, sampai bertemu di Authenticity District berikutnya.